Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyambangi rumah duka anggota TNI yang gugur di Lebanon, yakni almarhum Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Cimahi, Jawa Barat. Panglima TNI memastikan almarhum akan menerima kenaikan pangkat luar biasa dan sejumlah hak-hak lainnya. Bersama istrinya Evi Sophia Indra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto tiba di rumah duka di Jalan Cikendal, Kelurahan Cipangeran, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Rabu siang. Kedatangan Panglima TNI disambut langsung keluarga almarhum Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, TNI yang gugur di Lebanon. Suasana sedih menyelimuti rumah duka saat Panglima TNI bertemu istri dan ayah almarhum. Menurut Panglima TNI, almarhum Zulmi dan 2 prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon akan menerima kenaikan pangkat luar biasa atau KPLB dan sejumlah hak-hak lainnya. Tentunya kami akan memberikan hak-haknya kepada prajurit yang gugur. Yang pertama akan memberikan KPLB kepada seluruhnya, dan kemudian hak-hak yang lain dari Asabri mungkin 350 juta akan diberikan, kemudian juga beasiswa untuk anaknya 30 juta. Sekolah anaknya juga akan kita perhatikan sampai nanti besar. Kemudian gaji akan diberikan 12 bulan penuh 100%. Dan ada tabungan hari tua dihitung mulai TMP dari Nasdem. Hingga kini kerabat dan keluarga korban terus berdatangan mendatangi rumah duka. Keluarga berharap pemerintah segera memulangkan almarhum untuk dikebumikan di TMP Cikutra, Bandung. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sebelumnya 3 prajurit yang menjadi pasukan perdamaian PBB di Lebanon gugur akibat serangan Israel di Lebanon. Serangan itu menyebabkan 3 anggota TNI lain terluka, salah satunya mengalami luka berat. Serangan akibat eskalasi antara militer Israel dan Hizbullah di markas Unifil Lebanon Selatan. Selain itu ada 3 prajurit TNI lain yang mengalami luka-luka. Prajurit gugur dari Yonif 113 Jaya Sakti Brigade Infanteri 25 Siwah Kodam Iskandar Muda Aceh. Prajurit yang gugur bernama Praka Farizal Ramadan, meninggalkan seorang istri dan anak yang berusia 2 tahun. Serangan itu menyebabkan 3 anggota TNI lain terluka, salah satunya mengalami luka berat. Terkait insiden ini, TNI terus memonitor perkembangan situasi di lapangan serta menyiapkan langkah-langkah kontingensi sesuai dinamika daerah penugasan Lebanon. Selain itu, Indonesia mengecam serangan Israel yang menewaskan 3 prajurit TNI dan menyerukan penyelidikan menyeluruh. Tim Liputan iNews melaporkan. Everybody over here is good. Yeah. Good.
Pemirsa, sejumlah kendaraan hangus akibat serangan Israel di Beirut, Lebanon. Akibat serangan tersebut, 5 orang dilaporkan tewas dan 21 lainnya terluka. Rekaman yang diambil pada Selasa malam menunjukkan sejumlah mobil yang hangus terbakar masih berkobar di daerah Al-Janah, Beirut, Lebanon. Sementara petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api setelah dilaporkan terjadi serangan udara. Menurut media Lebanon, pasukan Israel menargetkan konvoi kendaraan di daerah Al-Janah di sisi utara pasar Al-Rausha. Akibat serangan tersebut, 5 orang tewas dan 21 lainnya luka-luka. Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai sejarah panjang keterlibatan dalam misi perdamaian bersama UNIFIL. UNIFIL bertugas menjaga Lebanon dari aksi agresi Israel. Pasukan Indonesia selalu menjadi yang terbesar dalam pasukan perdamaian UNIFIL. UNIFIL berada di bawah mandat PBB untuk menjaga Lebanon dari agresi militer Israel. Pasukan ini didirikan oleh PBB pada 19 Maret 1978. Misi UNIFIL adalah membantu pemerintah Lebanon untuk mengembalikan otoritasnya. UNIFIL bersama tentara Lebanon bertugas mengamankan wilayah dari serangan Israel. Indonesia sendiri baru bergabung di UNIFIL pada 2006. Pasukan pertama yang bergabung bernama Kontingen Garuda atau KONGA. Operasi penjaga perdamaian PBB di selatan Lebanon ini terdiri hampir 10.000 personel. Mereka berasal dari 49 negara. Pada Maret 2023, menurut laman PBB, Indonesia mengerahkan 1.090 prajurit ke selatan Lebanon. Gugurnya 3 pasukan TNI di Lebanon menimbulkan duka yang mendalam bagi rakyat Indonesia. Sersan Mayor Purnawirawan Muhtar Effendi, salah satu pasukan UNIFIL PBB tahun 2010-2011, mengatakan bahwa serangan Israel tidak mungkin salah sasaran. Yang saya rasakan sebagai mantan prajurit yang juga pernah dinas di Lebanon sebagai anggota pasukan UNIFIL PBB, jelas ini sangat sangat mengoyak rasa kemanusiaan kita. Kenapa demikian? Karena keberadaan kita di Lebanon itu nyata-nyata adalah kontingen yang ditugaskan oleh PBB untuk menjaga perdamaian, bukan untuk ikut campur dalam urusan negara yang sedang berkonflik, tapi kita mengurus sebagai peacekeeper di sana. Jadi kalau tiba-tiba sekarang ada berita bahwa ada rekan kita yang gugur di sana, itu jelas lain marah, kemudian merasa jengkel dan merasa keras kemanusiaan kita. Jelas itu akan terlintas dalam pikiran saya pribadi sebagai mantan prajurit. Tetapi ya sayangnya kan kita ini kan tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Hanya bisa menumpukan rasa kekesalan kita terhadap kondisi ini. Tapi tidak heran kalau ini memang terjadi. Karena memang Israel ini menyerang katakanlah begitu kepada pasukan atau kontingen dari Indonesia ini bukan kali pertama ini saja. Bahkan di 2009 waktu saya banget masuk ke wilayah Lebanon itu, mereka juga menembaki kontingen dari kita hanya gara-gara
salah posisi menghadap. Kita ini kan sebagai peacekeeper, mestinya kan kita menghadap ke arah yang netral ya. Tidak menghadap ke Lebanon pun tidak menghadap ke Israel. Namun karena waktu itu ada kondisi yang memang chaos, tanpa disadari mungkin prajurit dari kita menghadapnya ke arah Israel. Padahal kita sudah mengibarkan bendera PBB berulang kali. Tetapi anggapan Israel bahwa kita ini membackup atau membantu daripada tentara Lebanon. Sehingga kita ditembakin waktu itu. Untung saja warga Lebanon yang ada di perbatasan sigap untuk mengamankan kita saat itu. Kemudian peristiwa yang kedua kan 2024. Kalau tidak salah itu markas kita yang di home base yang sama di Asid Al-Qusair. Yang memang saat itu juga saya berdinas di sana. Itu ditembak kalau tidak salah pakai pansernya atau tank bajanya Israel. Sehingga mengakibatkan 2 orang prajurit dari kita ini luka. Nah, yang ketiga, ini kemarin tanggal 29, ini markas kita yang bukan Asid Al-Qusair juga diserang. Sehingga mengakibatkan 1 orang gugur, kemudian 2 orangnya terluka. Baru 1 hari, Israel pun menghadang juga atau menghantam juga pasukan kita di Bani Hayan. Itu Bani Hayan dengan Asid Al-Qusair kan jaraknya tidak terlalu jauh. Hanya bisa kurang lebih ditempuh itu sekitar setengah jaman lah. Nah, jadi kalau melihat dari peristiwa seperti itu, saya nilai sebagai prajurit yang ada di lapangan, ini jelas kesengajaan. Kenapa saya bilang kesengajaan? Tidak mungkin Israel salah sasaran. Karena kan Israel ini punya peralatan militer yang canggih. Ya, punya peralatan militer yang canggih. Bahkan drone-drone-nya Israel atau pesawat tanpa awak Israel, saat kami di sana pun itu selalu beroperasi. Padahal sebetulnya salah satu hal yang ditetapkan dan dipikirkan oleh UNIFIL pada saat itu adalah kedua negara yang bertikai antara Lebanon dan Israel itu tidak boleh melakukan aktivitas yang merusak pada saat itu ya, merusak hubungan atau perdamaian yang ada, gencatan senjata yang ada. Tetapi pada kenyataannya Israel sering mengoperasikan drone-nya masuk ke wilayah Lebanon. Kita pun yang di sana sering juga melihat seperti itu dan kita sering melaporkan hal itu kepada pihak UNIFIL. Nah, artinya dalam hal ini ada ketidakpatuhan, ada pembangkangan yang dilakukan oleh Israel terhadap pasukan PBB, bukan terhadap kontingen Indonesia, terhadap pasukan PBB. Kenapa demikian? Karena Indonesia ada di sana itu atas dasar perintah daripada PBB. Begitu. Saya tetap memberikan pandangan bahwa pengiriman prajurit sebagai misi perdamaian ini adalah memang pemerintah kita melaksanakan amanat undang-undang. Terkhusus di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat bahwa kita ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi dengan adanya peristiwa yang sudah terjadi, saya meyakini tidak akan menyurutkan semangat negara kita untuk tetap berpegang teguh kepada prinsip ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, kalaupun ada korban sebenarnya yang terjadi, ya saya bilang secara pribadi, memang itulah resiko kita sebagai prajurit. Ya, kalau tidak pulang dari medan tugas, ya tinggal di medan tugas. Kan, ya. Artinya, kalau kita tidak kembali ke negara kita secara sehat walafiat, ya terjadi apa-apa kita di sana. Tapi memang itulah yang harus kita pegang, memang itulah resiko seorang prajurit. Manakala seseorang mendaftarkan diri menjadi prajurit, kemudian dia berdinas aktif, yang sebelumnya dia disumpah sebagai prajurit, maka pada saat itu pula dia sebetulnya sudah mewakilkan diri dan nyawanya untuk negara, untuk kedaulatan negara kita.